adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kavia dan kakak-kakak yang lain dalam kegiatan Dia Online. Apa kabar adik-adik? Luar biasa? Yes, yes, yes. Yeay, anak Tuhan pasti selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Yeay, tepuk salut dulu untuk adik-adik. Oh iya, sebelum kita mengawali kegiatan Dia Online dan sebelum kita berdoa, yuk sama-sama kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi kepada Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, dan selamat pagi untuk kita semua. Nah adik-adik, tema Dia Online minggu ini adalah Aku Diundang Tuhan. Oke deh adik-adik, sebelum kita awali kegiatan Dia Online, yuk sama-sama kita berdoa. Adik-adik boleh mengajak papa, mama, kakak, dan adik juga. Dan doa akan dipimpin oleh kakak Isabel dan adik Teresa dari Bia Lingkungan Thomas 1. Doa pembukaan. Mari teman-teman kita berdoa bersama untuk mengawali Bina Iman Anak Online hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mengundang kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Berkati kami agar selalu semangat dalam kegiatan Bina Iman ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tari. Nah kakak mau nanya nih, apakah adik-adik pernah mengadakan pesta? Pasti pernah ya, kita semua pernah berpesta. Sebelum pesta, biasanya kita mempersiapkan makanan, hiasan, baju pesta, undangan, dan sebagainya. Gimana perasaan kalian jika misalnya teman-teman atau tamu-tamu yang diundang itu tidak datang? Nah, apa yang terjadi? Apakah adik-adik sedih? Atau bagaimana perasaan kalian? Apakah merasa terluka? Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Kak Berta yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 2-10. Yuk kita dengerin. Adik-adik, mari kita dengarkan bacaan kitab suci untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 2 sampai dengan 10.
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, berjumpa lagi. Nah, setelah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama ya. Nah, suatu kali Yesus pernah bercerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan, namun tak seorang pun yang datang ke acara itu. Diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa sang raja mengadakan pesta pernikahan anaknya, dan karena ia adalah seorang raja dan anaknya ini adalah anaknya satu-satunya, maka dapat kita bayangkan ya bahwa pesta itu akan sangat meriah. Pesta itu sangat istimewa dan menjadi suatu kebanggaan dapat menerima undangan dari sang raja. Nah, setelah semua acara disiapkan, undangan disebarkan, makanan sudah siap, dan pada hari hanya ternyata tidak seorang pun yang datang. Lalu sang raja memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk pergi dan bertanya kepada para undangan ini mengapa mereka tidak hadir, tidak datang pada acara itu. Lalu kata mereka, para undangan ini, bahwa mereka sangat sibuk. Lalu marahlah, kesalah raja ini, sehingga dia menyuruh lagi para hambanya untuk pergi lagi ke jalan-jalan dan memberitakan, mengundang siapa saja yang mereka temui di jalan untuk dapat hadir di acara pernikahan ini. Para hambanya ini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Lalu diceritakan di Injil bahwa acara itu menjadi penuh sesak orang karena tamu-tamu yang datang sangat banyak. Nah, adik-adik, itu merupakan cerita yang dimaksudkan dengan sang raja sendiri adalah Allah Bapa, dan anaknya siapa? Tentu saja ya, Tuhan Yesus.
Allah akan mengadakan pesta besar-besaran untuk anaknya dan mengundang kita semua. Kakak tidak tahu kenapa sebagian orang menolak untuk hadir di pesta, di undangan yang Tuhan berikan. Namun kita, adik-adik, kakak, dan semua dari kita yang sudah menerima undangan Tuhan, yang sudah menerima ajakan dari Tuhan, kita mau datang, mau menghadiri pesta yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Adik-adik mau menerima undangan Tuhan Yesus, undangan Bapa di surga? Mau ya? Sama kakak juga sangat mau, sangat menjadi suatu kebanggaan ya, menjadi suatu sukacita dapat menerima undangan dari Allah Bapa di surga. Ya, begitu adik-adik. Nah, kita tutup dengan ayat emas yang bunyinya seperti ini. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Terdapat pada Matius 22 ayat 9. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kelas kecil, kita akan mewarnai gambar seorang raja yang mengundang ke perjamuan pesta. Setelah adik-adik download gambarnya, langsung diwarnai. Yang bagus ya. Nah, ini contoh yang sudah diwarnai. Untuk kelas besar, kita akan membuat undangan via online. Alat dan bahan yang dibutuhkan: daun-daun kering, lem, spidol, mata boneka, atau bisa juga dibuat dari kertas yang dibentuk seperti mata. Kemudian 1 lembar kertas putih untuk media tempel. Caranya, susun daun seperti contoh. Lem di media kertas, tempel mata dan beri kaki. Hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 burung. Kemudian kita hias dan buat kata-kata undangannya. Ini hasil undangan kakak. Sekarang adik-adik buat juga ya undangan untuk teman-teman mengikuti via online. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Jangan lupa kirim hasil aktivitasnya ya. Semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, setelah kita mengikuti kegiatan Bina Iman Anak, mari kita bersama-sama membangun niat-niat baik kita seperti yang dicontohkan oleh Kak Susi tadi. Adik-adik juga dapat mengajak teman-teman yang lain yang belum mengikuti kegiatan Bina Iman Anak untuk turut serta mengikuti kegiatan Bina Iman Anak online ya. Walaupun di masa pandemi ini, kita harus tetap setia memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas bersama papa, mama, kakak, dan adik. Walaupun masih di rumah aja ya. Oke deh adik-adik, salam sehat dari kakak-kakak. Ingat 3M, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Oke deh adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan Bina Iman Anak online ini, yuk sama-sama kita satukan niat-niat baik kita di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Ceta dari Bina Iman Anak Lingkungan Thomas 1. Teman-teman, kita satukan niat-niat baik kita dan menutup pertemuan Bina Iman online hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengundang kami pada perayaan pesta surga. Jika ada teman-teman yang belum dapat berkumpul bersama kami untuk menerima undangan-Mu saat ini, kami berdoa
agar mereka dapat menerimanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa